Sobat Mako, pasti dong kalau kita mau jalan-jalan itu tidak lepas dari yang namanya sepatu ya. Sepatu ini adalah salah satu fashion kita yang bisa kita gunakan kapanpun, kemudian dimanapun dengan berbagai event. Dan hari ini Citra sedang berada di Kota Malang yang jelas ya. Tepatnya ada di Jalan Gadang Gang 6. Tepat di belakang Citra bisa dilihat ya, sudah ada ikonnya sepatu. Hari ini saya akan jalan-jalan ke pengrajin sepatu Maiso ya yang ada di Gadang. Jadi seperti apakah gitu ya proses pembuatan sepatu ini yang terbuat dari kulit begitu? Ikutin Citra. Yuk kita masuk. Ya, nomori dengan ya. Selamat pagi, Pak Giso. Selamat pagi. Pak Giso, apa kabar hari ini, Pak? Baik, baik. Saya tadi udah jalan-jalan nih, Pak, keliling-keliling gitu ya, nyari-nyari Maiso Maiso akhirnya ini. dapat juga. Ya, syukur. Ini lagi proses apa nih, Pak? Proses lagi mau bikin cup. Ya. Mau bikin cup. Untuk sepatu. Nanti jadi ini gambar dulu ya. Nanti gambar dulu. Nanti. Ini kulitnya ya, Pak Giso? Iya, kulitnya Oke. pakai mutu yang nomor 1 sebenarnya. Ini kulit apa, Pak? Kulit sapi. Kulit sapi. Harus yang nomor 1 berarti Harus ya? yang nomor 1 yang harus lembut. nomor 1? Misalnya kan kita jualnya lewat jual online. Nggak boleh main-main ini untuk jadi bahan. Harus bagus ya. Bahan kalau harus pengen bagus. kualitasnya bagus ya memang harus nomor 1. Harus gitu. nomor 1. Oh, jadi ini digambar dulu, Gambar dari dulu. pola digambar di kulitnya Ya. untuk menghasilkan cup itu tadi, cup Ya. sepatu. Oke. Nah, Sobat Mako, jadi saat ini Citra sudah bersama dengan Pak Giso. Ya. Pak Giso ini adalah owner dari Maiso ya. Maiso, ya. Kalau dilihat di sini, ini karyawannya saya lihat banyak ya Pak ya. Di dalam juga masih ada, masih Syukur, banyak ya. seperti Nih, itu. ada. Pak, Citra pengen nanya nih sebelum Monggo. nanti Citra jalan-jalan juga ke dalam gitu ya. Iya. Sebenarnya proses pembuatan sepatu itu kalau dari awal tuh apa aja sih Pak tahapannya Pak? Tahapannya kan mulai awal kita bikin pola dulu. Pola. Ya, pola kita sudah bikin, terus kita gambar di kulitnya. Di kulitnya ini Ya. ya prosesnya ya. Ya. Oke, terus? Setelah itu kita potong. Ya, setelah potong monggo. Oh, Nah, ini. dipotong, lalu Sini yuk. Nah, ini berarti proses pemotongan ya Pak? proses pemotongan. Setelah digambar, kemudian dipotong-potong seperti ini. Untuk motongnya juga ada dibikin sisa untuk ngelipat nanti. Oh, jadi Nih, Citra monggo, boleh pinjem dulu monggo, ya. monggo. Aduh, maaf ya Pak ya, kita Nih. gangguin nih ya. Oh, jadi memotongnya tuh ada tekniknya Nah, dibikin sisa nanti di untuk melipat. disesek di ini mesin. Kalau Sobat Pak Wanto, Mako lihat ya, ini kan sebenarnya garisnya ada di sini, tapi dikasih sisa. Kenapa? Karena ini ternyata untuk proses nanti melipat gitu ya. Ya, Jadi untuk tidak biar- boleh ngepres ya, bahasa Jawanya Iya. gitu ya Pak ya. Nggak boleh ngepres, oke. Nah, biasanya dari proses menggambar, kemudian dipotong, lalu proses selanjutnya disesek. Ya. diseset. Diseset Ya. itu apa Pak? Ya, ini untuk ngelipetnya biar itu biar rapi. Kan sekarang kita pakai udah pakai mesin. Oke. Kalau Iya, dulu iya, iya. manual. Kalau dulu manual? Manual, iya. Wah, kalau manual otomatis prosesnya lebih lama dong, Lebih Pak? lama, iya. Oh, kalau ini pakai mesin berarti lebih cepat ya? Lebih cepat juga lebih rata gitu. Oke. Nah, dulu untuk satu pasang itu lah butuh waktu lama tentunya saya itu. Kan yang Untuk satu pasang aja? iya kan itu Kalau manual? Iya, kalau Kalau manual. manual berapa lama? Kalau manual selisihnya kita 3:1 kayaknya.
banding 1 ya, Ya, lumayan kalau- berarti ya. Iya, Jadi makanya betul-betul. otomatis harus menggunakan alat supaya memang hasilnya lebih maksimal, lebih bagus, dan otomatis juga efisiensi waktu, Ya. seperti itu sih. Betul. Nah ini kita lihat ya Sobat Mako ya, ini adalah proses, Pak boleh geser ke sini nih, Monggo, monggo, Pak monggo. Giso ya, saya Iya. pengen lihat Bapaknya lagi menipiskan ya. Apa Pak tadi bahasanya Pak? Nyesek. Nyesek, nyesek begitu, nyesek kulit. Nah itu jadi hasilnya Pak Wanto. Oh gitu. Ya dicoba dulu nanti biar Iya. Saya boleh coba nggak sih kalau kayak gini? Aman nggak? aku juga takut tuh. Nggak jadi deh. Takutnya. Bapaknya aja, ownernya aja takut, apalagi Takut ya. saya. Nggak deh, saya lihat aja deh kalau gitu ya, Sobat Iya. Mako ya. Aduh, kok kayaknya agak dredak saya ya Pak ya. Gak apa-apa nyobain baju asing aman, bikin aman, Aman Pak Pak, Wanto. bikin aman Pak, aman Pak ya. Tolong ya Pak ya. Ini. Saya masih hobi makan bakso soalnya Pak. Ya. Oh begitu. Aduh, deg-degannya berasa kayak jatuh cinta nggak sih kalau ini? Duduk Ya? antik gitu, duduk antik ya Oh, memang. ini ada pencetannya Pak. Itu. Ini ya. Pedalnya Oh tunggu sebentar. Ini sudah, ini yang ini. tinjak dulu pedalnya biar pakai kaki kanan. Oh pakai kaki kanan. Tunggu sebentar. Awas. Si- Biar Biar muter. jalan dulu. Kok Pak belum? Gak apa-apa, injak dulu. Oh begini. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kok nggak Kental lewat? Mbak Citra ini ya. Oh gini. Oh Enak ya? inilah hasilnya ya. Meskipun agak-agak dredeg-dredeg berasa kayak jatuh cinta hati Aku saya. juga takut kok. Kayaknya saya enggak deh Pak, saya ngeliat aja Pak ya, mohon maaf, mohon dilanjutkan. Tapi Kita oke jangan Mas. bisa, ya. Jadi memang benar-benar ada bedanya ya Pak ya, Iya, langsung. antara Kalau nyosek kita nah pakai ini nih bedanya nih Sobat Mako. Jadi yang sebelah sini ini adalah proses yang sudah kita tipiskan begitu ya. Pak kenapa sih Pak harus ditipiskan Pak? Nah ini untuk dilipat nanti. Ya, Kan kita buat sepatu nanti ada. lipat seperti ini. Kan harus diseset dulu. Nah ini Oh yang gitu di kan. sininya ya, Nah, bagian dari sini. Jadi itu ya. Oh, Ditipiskan. jadi tidak semua ditipiskan, tapi ada bagian-bagian saja Ada, yang ya, digunakan betul, untuk melipat seperti itu. Ya, itu Kalau tadi ya, Sobat Mako ya. Khusus untuk sepatu cowok biasanya malah ditampilkan ketebalannya. Biasanya kulit jadi yang nggak cowok pakai lain. ditipiskan? Enggak. Oke. Yang ditempel baru yang ditipis. Tapi Aduh, kalau kalau bapaknya mah sudah biasa ya, jadi kayak langsung enak seret. Kalau saya mah harus butuh belajar seperti itu. Nah, oke Pak, ini tadi adalah proses penipisan seperti itu. Dari sini kita lanjut kemana? ke sini untuk proses Ya, kita masuk ke dalam. proses ini ruang produksinya juga. ya setelah dari Iya. penipisan tadi Tadi setelah ditipiskan, ya ini proses pelipatan pelipatan. ya Oke. biar hasilnya si babas ya Dilipat dulu. Oh, tapi ini ada proses Ya. misi ya, Pak? Saya boleh ambil satu contoh? Nah, Boleh, ya. ini. Jadi, di sini itu adalah prosesnya dilipat, setelah tadi ya ditipiskan, dilihatnya kayak kemudian gini ditempel. Betul ya nggak? ya Nah, ini adalah proses penempelan ya. Setelah ditipiskan, ditempel, kemudian Pak Giso lanjut lagi. lanjut lagi dipasang pelapis termasuk di ini lanjut Dijahit. tinggal dijahit aja Nah, ini Sobat Mako bisa lihat ya. Ini adalah proses penjahitan gitu. Jadi setelah ditempel, kemudian dijahit dengan rapi gitu ya, harus. ya harus rapi Nah, kalau tadi kan habis ditempel, kemudian di sini ini kan dijahit ya. Ya. Kalau Citra lihat ini kan masih manual ya, Pak ya. Ya, Dan ini memang. benar-benar handmade dilakukan dengan tangan satu persatu seperti itu, Sobat Mako. Ini Ya, kenapa benar-benar. harus manual, Pak? ya memang untuk kita mencari hasil yang rapi itu harus manual biar hasilnya terjaga ya. Oke. Ya kontrol satu-satu jahit. Ntar lagi dilihat Dicek lagi cek lagi gitu ya. Nanti ada jahitan yang katakan Jahitannya rapi atau Ya, enggak? misalnya rapi atau enggak begitu. itu. Oke. ya kalau memang ada yang maaf ya, seumpama ada yang cacat ya ini udah jadi walaupun Ya. jadi Harus dibongkar? iya harus dibongkar diganti. Oh. Karena kita harus benar-benar jaga mutu. Iya, Nggak boleh nggak ada. Oh, benar.
bener Sedikit. loh, ini rapi banget ya. Soalnya kan Sobat kajian. Mako ya. Nanti Jadi memang kalau buatan tangan itu kan hasilnya memang lebih rapi dibandingkan mesin Ya, seperti itu. Karena mungkin satu-satu banget, ini rapi-rapi banget. ya Tuh. benar gitu. Benar. Oke, setelah proses dari jahit penjahit ini, lantas sepatu-sepatunya dibawa ke Kasul sekarang Kasul. disul, tinggal dibikin Dipasang. dipasang sul, nanti tergantung permintaan yang kita bikin. Ada yang Oke. sul pakai spon, ada yang high heel, ada yang apa Iya, nanti iya, iya, tergantung orderannya. Gitu. Pak, ini kan pakai tangan ya? Ya. Jadi kan memang handmade satu persatu gitu. Bener, gitu. Biasanya dalam sehari bisa berapa? Kayaknya untuk rata-rata ini paling cepet 4 pasang. 4 pasang. 4 pasang. Oke. Jadi memang tidak cukup banyak ya. Oh iya, nggak bisa. Hasil produksinya ya berarti. Nggak boleh keburu-buru memang. Nggak boleh buru-buru ya. Makanya maksimal 4 4 pasang itu. pasang sepatu gitu. Per orang Per ya. orang. Jadi nggak bisa di. Ini biasanya kalau dalam satu kali jahit berapa waktu lamanya? 4 pasang 1 hari. 1 hari. Kalau dalam satu ini bisa berapa jam gitu? Mulai dari awal. Kalau jahit gitu. Bisa 2 jam. 2 jam. Satu ini ya? Pasang. Oh, memang ya. Ini sama ya Pak ya? Yang ini juga proses jahit juga ya? Sama. Ya. Oh, ini modelnya sama cuma beda warna ya? Ya, banyak-banyak Oke. warna. Kebetulan memang pesandannya lagi begini berarti ya Pak Gita ya? Iya, iya. Untuk Baik. Oke. paduan warnanya. Seru. Sekarang kita ke proses selanjutnya aja ya Sobat Mako ya. Karena setelah dari sini kita harus pasang sol terlebih dahulu. Tempatnya ada di sana. Yuk kita ke sana. Yuk Pak, ke sana Pak. Monggo. Oke, ini ruang produksi Ruang produksi selanjutnya. sol. Permisi Ya. ya Bapak-bapak. Saya mengganggu sebentar ini ya di sini ya. Oke, Monggo. Pak, tadi sudah dijahit di sana, Ya. terus dibawa ke sini. Ya, untuk dinaikkan. Dinaikkan? Di sol. Di Istilahnya, sol. iya. Oh. Di Oh, sol. ini kalau- sebentar ya, permisi ya. Monggo. Oh, ini kayak dipaskan ada Ya, alatnya dipas. ya, Pak ya? Ya, pakai. Seperti kayak, saya boleh pinjam dulu sebentar Monggo, ini ya? monggo. Saya ambil Anu. boleh? Nah, jadi proses ini tuh kayak, ini kan kayu ya Pak Ya, ya? kayu. Jadi tadi bahannya ini dipasangkan di kayunya. Kalau Ya. Citra lihat di situ, dipasangkan di kayunya, kemudian dipaskan. Ya, untuk benar-benar hasilnya bisa pas. biar bisa pas, terus memang untuk kelebutnya ini juga namanya spesial, kelebut. Kelebut. Ya. Kelebut ini spesial juga, enggak sekarang kayaknya udah langka ya, Ya. yang bikin. Jadi ini Pak, kalau kelebut kayak gini tuh ada ukurannya ya? Ini kok ada 40? Ada ukuran. Memang sesuai ukuran kaki? sesuai ukuran kaki. Kita kayak 39, 40, Iya, seperti gitu. itu ya? Ya, mulai dari yang trepes 3 cm, 5 cm sampai ada 15 cm nanti. Oh beda berarti Beda. ya? Tiap Berarti anu itu kayunya kita. itu nggak sama secara bentuknya Oh, beda-beda? enggak sama, lain kayak yang sandal itu, diambil ya. Oh iya. Kayak sandal, iya. japit, kelebutnya juga japit. Juga beda lagi Ya, berarti? gitu ya. Iya boleh deh Pak, Ah, sebagai ini- contoh nih Kalau ya. untuk ukuran kaki kita kan, ya ini Oh iya nih, ini untuk contoh sepatu atau sandal? sandal Ya, karena japit di sini itu. ada pemisahnya Sobat Mako ya. Ya. Jadi jelas ini memang bedanya. Kalau sepatu lebih utuh. Sepatu, tidak ya, ada, utuh. Apa namanya, rongganya seperti Sepatu itu. biasa. Ini bisa dilihat. Ini perbedaannya antara sepatu dengan sendal. Jadi dipasangkan, Pak. Itu kan kalau Citra lihat kan ada di paku-paku seperti Ya, itu. harus dipaku-paku dulu, Nah, terus dipres. nanti ngelapasnya nggak susah kalau begitu? Enggak juga, Enggak ya? enggak. Itu kan sudah terlatih itu. Masnya sudah profesional. Kulino, gitu ya. Sudah kulino bahasa Jermannya begitu. Pak, Hanya- ini biasanya kalau kayak gini nih, ini juga, ini kan butuh waktu ya pasti untuk ngepasin dan lain halnya begitu. Ya, Biasanya untuk kalau hasil dalam yang satu hari maksimal. itu bisa sampai berapa Pak? Berapa? Harus berapa targetnya? Dikasih target nggak emas-emas yang ada di sini? Sebenarnya target ada, cuman kan tergantung kesulitan nanti. Ada yang sulnya juga macam-macam. Oh ini. Ya, kalau kayak yang pakai gini mungkin per orang dapat 3 pasang lah. Oke. Ya, kalau yang ini bisa dapat 4 gitu. Oh, kalau yang misalnya datar tuh lebih banyak berarti hasilnya? Ya, lebih banyak. Lebih Cuma- gampang? Ya enggak juga, cuman kan prosesnya langsung gitu loh. Ya, kayak gini kan pasang lagi, bungkus, bongkar lagi, dibungkus lagi kan gitu. Iya. Oh,
Kalau ini kan ini yang di sekali belakang jalan. lagi ngelem-ngelem ya Pak ya? Iya, ini Mas Dani nih. Oh Mas Dani lagi ngelem-ngelem ya Mas Dani. Mas Dani ini Iya, mau iya, proses iya. potong-potong. Oke, setelah dilem berarti lanjut ke sini nih? Iya. Di paku-paku ini ya? Ya dipaku itu. Aman ya Mas ya? Nggak sampai ke paku kan ya? Enggak. Oh enggak, Ya. udah biasa Banyak. soalnya ya. Jadi nggak mungkin sampai ke paku ya. Ini banyak sekali, ini sama, ini juga prosesnya. Oke, dari sini kita kemana lagi nih Pak Giso? Kalau mau lihat, tapi sudah ini yang sudah di slab sudah ada. Sudah ada. Atau ke proses penggosokan? Enggak. Penggosaan. Iya. Boleh. Yuk Iya. kita ke jalan Ada lagi yang ke sana anu. ya Sobat Iya. Paku ya. Nah, ini Mbak Citra, ini untuk cetakan yang lebih penting-penting ya. Oh ini tempat cetak. Ya, cetakan atau klebut ya. Klebut kalau ada yang bilang les gitu ya. Ya. Oh. Wow. Tergantung. Sebelah sini Pak, Pak Giso sebelah sini Iya. biar Citra lihat yang sini itu. Monggo. Oh, jadi ini tempat cetakan ya Sobat Paku ya. Ini adalah tempat cetakan, jadi semua ukuran ada di sini. Ada di sini. Pak, biasanya ukurannya dari mulai ukuran berapa Pak Giso? Ada yang anak-anak dari ukuran berapa? 19, 18. Oh. Ada di dalam tadi Ada ya. Ya, yang 18, kecil-kecil. 19, sampai ukuran yang paling besar Sampai 50. 50 ada Pak. Ada 50. Kira 50 ukuran kaki siapa kalau begitu? Ada 50. Ada sampai 50. Oh. Ini masih Oh, berapa iya, ini nih? besar nih Masih ya. 44 ini segini. Oh, 44 segini, 44 Ya. aja sudah gede banget ya, Sobat Paku ya. Coba lihat, 44 aja udah gede Ini banget. ada ini yang 47. 47 juga ada. Wah, Ya. itu pasti lebih besar lagi. Besar Jadi lagi. ini adalah tempat untuk cetakan-cetakan gitu ya, Ya. sebelum nanti dipaskan sama hasil tadi kulit yang sudah dipotong ya, Ya. untuk dipas-pas tadi di dalam seperti yang di dalam. Oke, berarti kita mau kemana nih? Setelah cetakan, kita lihat cetakan. Cetakan sudah. Tadi apa lagi? Kita ke lihat proses finishing ya. Finishing. Yuk, Ya. kita langsung aja ke sana. Monggo. Aku ini adalah proses terakhir gitu ya sebelum nanti didistribusikan kepada konsumen. Ini adalah proses finishing. Pak, di proses finishing ini apa aja yang dilakukan Pak Giso? Untuk awal-awal melihat untuk kontrol Ya. lem hasil jadi kan ada lem-lem yang kurang. Jahitan-jahitan gitu ya Pak? Meskipun sudah kelihatan bagus, tapi kalau ada yang nggak tahu kena paku ya, nggak tadi Iya. kan ada di paku-paku gini, nggak boleh juga. Harus dibalikan lagi. Harus berarti dibalikan ya? lagi. Oh, oke. Kan harus benar-benar lihat ini Mbak Tira. Iya. Ya. Kan Ini emang bener bekas loh, paku prosesnya ya. sempurna ya Sobat Paku ya. Bagus banget jahitannya rapi, kemudian Ya. coloringnya juga bagus seperti itu. Wow, ini luar biasa banget ya memang ya. Tuh. Pak Giso, Ih. tadi kan kalau kita lihat prosesnya dari awal tuh ya sampai akhir, di mana kadang satu hari bisa hanya 3 untuk 3, proses 4, jahit, 3 dan 4 gitu. Sebenarnya untuk hasil produksi sepatu ini, untuk sampai bahan jadi ini Ya. membutuhkan waktu kurang lebih berapa? Untuk satu sepatu, Iya. katakan gini, untuk hari ini yang bikin atas tadi, ya kan katakanlah 3 pasang. Iya. Terus kan nanti selesainya sore, ya kerja mulai pagi selesai sore. Lah untuk bagian solnya kan besoknya, anggap aja 3 pasang itu Iya. 2 hari. Oh, oke. Jadi memang tidak bisa dalam satu hari itu bisa menghasilkan secara penuh ya, karena memang prosesnya itu tadi ya Pak Ya. ya. Jadi untuk pembuatan satu produksi ini 2 hari bisa menghasilkan 3 pasang tadi gitu. ya, kira-kira Ya, segitulah ya. segitulah. Oke. Nah Pak, kalau sekarang nih, ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh Sobat Paku yang ada di rumah semua. Ya. Harganya, kalau kita lihat prosesnya, bahannya, ini kan sudah yang super semua ya, udah yang Ya. spesial banget deh. Ya misalnya kita usahakan gitu. Ya. Untuk kisaran harga, contoh yang Citra pegang aja, ini untuk sepatu wanita, ya kan? Ya. Ini harganya kisarannya berapa? Kalau yang kayak yang gini ukuran pendek, standar nih ya
kisaran 300 ya. 300.000 ya. Ya. Tapi ini worth it lah. Kalau kita lihat prosesnya benar-benar dibikin gitu ya, handmade satu persatu dengan detail, dan kalaupun ada satu kesalahan pasti harus diulang lagi. Berarti ini menurut benar. Citra sudah worth it banget ya. Ini yang 300.000 untuk perempuan. Kemudian kalau untuk tadi Citra lihat laki-laki tadi ya, Ada contoh. laki-laki ya. Tadi coklat itu deh, Pak. Ya, Nah, coba lihat. ini yang enteng sekali nih ya. Ini beda ya sama yang tadi. Ini lebih enteng, Pak. Ini kayaknya lebih agak berat sedikit. Lain, zulnya semi spon. Ini. Oh iya, ini semi spon. Ininya Semi sobat spon. aku yang membedakan. Jadi ini adalah semi spon. Semi spon. Beda dengan yang ini ya. Sudah kelihatan Kalau ya. untuk licin enggak juga. Oh, enggak licin ya meskipun spon ya. Enggak. Coba Nah, kalau ini kan versi cowok. Kalau Ya. harga kisaran berapa kalau yang kalau motif cowok ini? 400. Cowok 400. Kalau ada tuh yang cewek yang kisaran 400 juga. Ada Mesti juga. ya, ambil ya? Pak, boleh deh. Yang mana Pak? Coba Citra mau lihat sebelum Citra mau tanya. Ya, kalau kayak gini ya. Ini cewek apa cowok Pak? Cewek. Oh cewek, boot ya. Ya. Ini kisaran 400.000 ya, Ya. yang begini nih, yang boot begini. Ih cakep, bagus. Tapi pendek loh ya. Kalau nanti botnya yang pakai Solnya heel, pakai anu, lain lagi. lain lagi harganya pasti ya, ada ketambahan heelsnya itu tadi. ya. Nah, kalau yang ini ya, ini yang menarik perhatian saya dari jauh ya. Ya. Ini dari kulit ular bukan? Kulit ular, ya. Betul ya Pak? Mm-mm. Ini kulit ular Sobat Pangko. Aduh agak-agak gimana gitu ya Citra Ya, ya. memang anu. Tapi ini bagus banget Pak. Pak, ini kan kalau kulit ular kan ada, sebenarnya kan warna dasarnya kan bukan begini ya. Ya. Berarti ini kan di coloring sendiri kalau seperti ini. Ya. Berarti lebih susah nggak kalau begini? Ini kita belinya kan sudah ada warnanya ya. Oke. Yang natural kan ini, yang ini aja. Bawaan aslinya? Bawaan aslinya itu. Pak, ini kalau kayak gini ini by request atau Bapak sudah mempersiapkan model? Untuk model custom ya, terserah pemesannya nanti kayak by request. kayak jenengan mau Pak Giso aku mau bikin yang kayak gini, Ya. terus sulnya kayak yang gini, terserah. Nanti yang penting untuk bahan. Tapi kalau yang sekarang aku yang ularnya lagi kosong. Oh. Soalnya ngambilnya kan di Bali Iya, yang iya, ada. iya. Jadi memang by request ya. Iya, Kalau misalnya untuk- nih Sobat Mako mau beli sepatu di Pak Giso, punya contohnya dibawa aja ke sini. Ya bawa Pak aja. mau bikin sepatu yang kayak gini Punya bahan, misalnya gitu. punya bahan. Pak Giso aku mau bikin dari brokat atau dari yang kayak Oh bisa. fashion itu juga kan. Pak, kalau misalnya tadi Pak Giso bilang ada bahan sendiri mau brokat disambung atau apa, berarti Boleh. bisa juga? Iya kan, kita kan biasanya kan melayani anak-anak fashion. Kayaknya Semalang ini banyak yang di sini. Oh, Tapi kadang sesama desain pakaian desainer juga gitu ya. ya. Kadang mau gini nggak tahu ketemu di Pak Giso. Iya. Ya. Kamu pesen di mana gini-gini enggak sembunyikan ya. Kadang nitip pesen di mana gini. Nggak taunya pas beberapa bulan atau tahun. Loh, kamu ya di sini juga. Ternyata ketemunya di Pak Giso ya, juga. padahal kan Oke, nggak tahu harganya dikasih berapa. Iya. yang penting. Pak, ini kan unik ya. Kalau seperti ini bisa berapa harganya, Pak? Kalau gini ya 600-an. 600.000 ya. Aduh, bagus banget. Tapi terserah penjenengan yang mau seneng model apa gitu. ya mau Kalau pakai Citra sih, resleting. kalau Citra suka yang flat shoes, Pak. Maksudnya yang pendek-pendek. Kalau soalnya gini, saya takut jatuh, Pak. Iya, Kan tahu orangnya berat udah badan tinggi, saya ya. kan bisa keukur gitu ya. Pak Giso, kita ngobrol dari tadi ya, gitu kan. Dari harga kita udah tahu, proses pembuatannya Iya. juga kita tahu. Untuk pendistribusian, lebih banyak penjualannya kemana sih Pak Giso? Kan kita lewat online. Iya. Jadi ya kita kan punya reseller. Iya. Ya, nanti reseller punya model sendiri, punya merek-merek sendiri, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kita ini pemasarannya yang reseller itu kita juga nggak tahu, sebenarnya rahasia juga. Iya. Sesama reseller pun Nggak nggak tahu boleh. ini ya. Kayak ya permisi ya, kayak mau foto yang punya reseller lain nggak boleh. boleh, Aku oke. juga nggak boleh. Pas tahu mau difoto nggak boleh itu. Oke, Itu oke. Jadi udah punya ini role model sendiri Iya, begitu ya. nggak Yang boleh. paling jauh pemesan dari mana?
Kalau di Indonesia kayaknya rata. Rata ya. Ada yang sampai ke luar negeri pesan di sini Pak Giso? Sejauh ini. Yang aku kemarin itu waktu pas di sana orang Belanda ada, tapi pas buka toko juga sana ada. Ini ada tokonya nggak sih Pak Giso? Sekarang udah tutup. Sudah tutup ya, karena terlalu banyak online, jadi sudah ada tidak waktu bisa juga, memproduksi begitu ya. Oke. Jadi kalau memang mau pesen nih Sobat Mako bisa online aja, bisa hubungi Pak Giso. Maiso, coba search di media sosialnya, pasti Ya, ada deh ya. Jadi bisa pesen di situ, by custom juga bisa, kalau punya modal sendiri juga bisa begitu. Pak, mulai usaha ini sejak kapan? Kalau yang mulai jatuh bangun ya. Ini jatuh bangun ya. Jatuh bangun itu awal mula merintis usaha sepatu. 93 kayaknya. Wow, udah lama banget ya. Itu 93. Kemanten baru ya. Mesti jatuh bangun wes. Iya. Tuh udah. Tuh pas naik-naiknya ini sebenarnya yang mulai pasar online itu pasar anak-anak pakai Facebook, pakai media sosial. Media sosial itu lupa aku tahun 2000. Tapi yang jelas dari 90 berapa tadi Pak? 93 aku sudah mulai merintis usaha, dan sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya karena pemesannya sudah dari mana-mana ya, seluruh Indonesia bahkan ya, katanya seluruh Indonesia. Pak Giso seperti itu ya. Oke Pak, kemarin sempat COVID gitu ya. Ini mempengaruhi juga nggak usaha Pak Giso? Alhamdulillah, enggak begitu. Karena online gitu ya. Jadi pemesanan alhamdulillah masih ya, lancar-lancar aja ya. Oke, Pak, ngomongin omset nih ya. Biasanya kadang orang tuh nggak mau gitu ya untuk cerita gitu. Kira-kira per bulan sampai berapa Pak omsetnya? Aku kalau itu kan gini. Orang kita hitung orang aja. Ya. Satu orang dapat cuma dapat produksi jumlah barang aja ya. Satu orang dapat 3 katakan, kita pakai orang 7, ya anggap aja cuma 21 pasang. Yang sana ya senananya berapa ya? Sini 7, sana 9. Hampir sama kok selesainya. Jadi aku rata-rata per hari ya kita anggaplah 25 pasang atau segitulah. Nggak banyak juga. Oke. Tapi yang penting ya. Yang penting kualitas. Semua karyawan yang di sini, ada berapa karyawannya Pak? 18 ya, 18 tuh otomatis banyak lah ya. Kalau dilihat keuntungannya berapa, coba main-main lah ke tempatnya Pak Giso ya. Pak Giso, oke, mungkin yang terakhir ya, Citra pengen tanya apa yang pengen disampaikan Pak Giso kepada Sobat Mako khususnya, silahkan. Ya, Sobat Mako Semalang Raya. Ya. Kalau mau mendingan langsung ke sini. Enak ya? Langsung ke sini Pak Giso, kan ada nomor di Facebooknya ada. Ya. Ada. Maiso. Ya, Maiso. Langsung aja ke sini, tapi kalau ke sini maaf. Pintu ini kan enggak tak kasih bel. Ya. Langsung aja dibuka sendiri, jedet masuk. Cari Pak Giso. Ya, soalnya kan kadang anak-anak kan ini kan kita lagi ngomong, kalau ndak kan musiknya kenceng-kenceng, ndak denger situ ya. Nggak tahu denger. Cuman kalau mau tak pasang bel di pintu luar karena anak kecil. Bel ya. Jadi maaf kalau Pak Giso kok ndak kan ada nomor telepon. Teleponnya juga ada. Jadi bisa langsung hubungi, bisa main ke sini. Harapannya apa Pak Giso? Mudah-mudahan malah setelah di Sobat Mako ya. Mudah-mudahan polo-polo Malang ya, Arema khususnya Arema semua ya. Langsungnya Pak Giso nyari enak kok. Ya. Gang 6 masuk, nggak ada Gang 6 masuk, perempatan ya, belok kiri udah kelihatan patung sepatu Pak Giso. Baik, harapannya supaya makin laris berarti. Iya, polo-polo Malang harus pesen semua ya Sobat Mako ya ke Pak Giso. Harganya ya gitu, tadi kisarannya. Iya. Betul. Yes. Tapi memang sebanding lah dengan proses pembuatan dan juga memang bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas. Ya, nanti kalau enggak, ya ini bahan-bahannya juga ya. Iya. Aduh, banyak tinggal banget. milih. Ini saya lupa sampai nanya ya, bahan-bahannya tuh dapatnya dari mana Pak Giso? Ada aja yang yang ada. Kirim, ya? Iya, kan kita sebenarnya untuk bahan-bahan selain kulit, udah ada yang tiap hari itu ada yang nyuple kayak sepon kayak udah. Ada, kita enggak sampai
untuk bahan jauh enggak sampai kekurangan. Baik, kalau gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Giso. Sami-sami. Sehat selalu. Semoga usahanya makin jaya, Amin, makin amin, amin. laris, banyak yang pesan di seluruh penjuru Amin. Indonesia bahkan Indonesia, dunia. Seperti dunia ya. harusnya. Baik, terima kasih Pak Giso. Sama-sama. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan Citra bersama dengan Pak Giso. Ingat ya, jangan lupa kalau mau beli sepatu carinya Pak Giso Maiso. Ya. Ada di Jalan Gadang Gadang. Gang 6 ya. Jadi bisa langsung aja main-main ke sini. Pokoknya bolo dewe katanya. Ya, Pak Giso, ya, seperti bolo itu, dewe ya. Arema. Oke, Khusus akhirnya saya Arema. Mimin Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Ya. Sampai jumpa.